Nah, sekarang kita masuk ke metode ketiga yang dibahas, yaitu Research and Development atau metode R&D. Nah, R&D ini posisinya itu unik. Kenapa? Karena menjadi jembatan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Kalau penelitian dasar itu tujuannya kan menemukan ilmu baru ya biasanya, menemukan teori baru. Dan penelitian terapan itu tujuannya menerapkan ilmu yang dipunya untuk memecahkan masalah praktis. Maka R&D itu ada di tengah-tengah, yaitu apa? Untuk menghasilkan produk baru sekaligus menguji keefektifan produk tersebut, ya. Jadi metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu atau produk baru dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode ini yang menghasilkan semua produk teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan kendaraan bermotor, elektronik, obat-obatan, perangkat lunak, komputer. Itu semuanya lahir dari proses R&D. Dan dalam dunia pendidikan, R&D itu digunakan untuk mengembangkan modul, kurikulum, media pembelajaran, atau sistem kerja baru. Gitu ya. Nah, di sini itu untuk pengertiannya ada tiga. Ini juga saya kutip dari bukunya Sugiono. Dua kata kuncinya di sini adalah menghasilkan produk tentunya dan menguji keefektifan. Ya. Yang pertama adalah basic research, menemukan pengetahuan baru tentang fenomena dasar, bertujuan mengembangkan teori dan dilakukan di laboratorium tentunya dalam kondisi yang terkontrol ketat dan hasilnya pasti berupa teori ya. Penelitian terapan itu mengambil teori itu untuk menerapkannya dalam masalah nyata. Nah, R&D atau jembatan menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi produk, menjembatani basic and applied research bersifat longitudinal. Artinya tidak bisa selesai dalam satu waktu. Prosesnya bertahap, bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan setiap tahapan tuh bisa menggunakan metode yang berbeda-beda. Kemudian applied research di sini menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan teori dalam memecahkan masalah praktis. Nah, ada 10 langkah di sini untuk R&D ya. Langkahnya itu mengalir seperti ular tangga di sini. Dari yang pertama potensi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, kelima perbaikan desain, keenam uji coba produk, tujuh revisi produk, delapan uji coba pemakaian, sembilan revisi produk, 10 produksi massal. Nah, pertanyaannya di sini pada langkah ke-7 dan ke-9, kenapa ada 2 kali revisi produk? Ya, karena R&D itu menuntut kesempurnaan secara bertahap. Revisi pertama tentu dilakukan setelah uji coba produk dalam skala terbatas. Revisi kedua dilakukan setelah uji coba pada kondisi nyata yang lebih luas. Jadi setiap kali ada kelemahan yang ditemukan, maka produk diperbaiki sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang terakhir produksi secara massal. Nah, ini untuk penjelasan yang tadi. Mari kita bahas 5 langkah. Pertama, ini adalah fase pengembangan produk R&D. Langkah pertama adalah potensi dan masalah. Jadi penelitian R&D itu bisa dimulai dari 2 titik, dari potensi dan dari masalah. Potensi itu segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan punya nilai tambah. Masalah penyimpangan yang diharapkan dari kenyataan dan keduanya harus ditunjukkan dengan data faktual, bukan asumsi. Yang kedua itu pengumpulan data. Nah, setelah potensi atau masalah ditemukan, kumpulkan berbagai informasi sebagai bahan perencanaan produk. Bahan informasi dapat berasal dari studi literatur, penelitian terdahulu, dan observasi lapangan. Atau wawancara juga bisa ya, wawancara dengan pengguna. Lalu desain produk yang ketiga, ini adalah inti dari R&D ya, merancang produk baru yang akan menjadi solusi. Jadi hasil akhirnya tuh berupa desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasi,
Desain harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga bisa jadi pegangan. Desainnya masih bersifat hipotetik karena belum teruji ya. Artinya baru sebatas rancangan, belum terbukti secara ilmiah, secara efektif. Langkah yang keempat adalah validasi desain. Nah, ini apa gunanya? Proses menilai apakah rancangan produk secara rasional itu lebih efektif dari yang lama. Dilakukan dengan menghadirkan pakar atau ahli berpengalaman untuk menilai desain dalam forum diskusi ya. Biasanya dilakukan dalam seminar. Validasi ini tuh masih bersifat rasional, artinya penilaiannya masih berdasarkan logika dan pengalaman ya, belum berdasarkan uji secara langsung di lapangan. Langkah yang kelima adalah perbaikan desain. Setelah desain divalidasi oleh pakar, kelemahan diketahui, maka peneliti memperbaiki desain. Tujuannya untuk mengurangi kelemahan yang ditemukan dalam proses validasi agar produknya lebih layak diuji coba. 5 langkah ini merupakan fase konseptual dan fase perancangan ya. Jadi belum ada yang namanya mencoba ke pengguna yang sebenarnya. Baru nih langkah ke-6 dan ke-10 sampai ke-10 nih pengujian dan produksi. Ini masuk ke fase penentuan. Langkah yang ke-6 itu adalah uji coba produk. Jadi produk diuji coba pada kelompok terbatas menggunakan eksperimen before after atau kelompok kontrol eksperimen mengukur efektivitas produk baru atau produk sistem lama ya. Jadi ini tujuannya mengukur apakah produk baru ini memang lebih efektif dari yang lama. Langkah yang ketujuh adalah revisi produk. Dari uji coba terbatas itu pasti kan masih ada kelemahan ya pada aspek tertentu. Jadi setelah revisi diuji kembali. Revisi itu dilakukan berulang sampai produknya layak digunakan lebih luas. Sampai produknya benar-benar layak digunakan. Langkah ke-8 adalah uji coba pemakaian. Ini beda dengan uji coba sebelumnya, lingkupnya itu lebih luas, kondisinya nyata. Kalau sebelumnya itu di kelompok kecil, sekarang produknya diterapkan di kondisi yang sesungguhnya. Dan selama pemakaian ini biasanya peneliti itu terus memantau dan mencatat hasil kekurangan atau hambatan yang muncul. Ya. Yang ke-9 adalah revisi produk yang kedua. Jadi bila dalam uji pemakaian kondisi nyata masih ada kekurangan dan kelemahan, maka produk direvisi kembali. Evaluasi kinerja produk di lapangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Ya. Lalu yang terakhir langkah yang paling final itu produksi secara massal. Jadi kalau produk sudah dinyatakan efektif dan layak berdasarkan studi kelayakan, maka barulah diproduksi secara massal. Nah, untuk skala ini tuh biasanya peneliti perlu bekerja sama dengan suatu perusahaan atau institusi yang lebih besar. Nah, 10 langkah inilah yang tampak panjang dan melelahkan. Ya, tapi itulah yang menjadi alasan kenapa produk yang lahir dari R&D itu kualitasnya terjamin. Ya, karena sudah melewati begitu banyak tahap pengujian dan perbaikan. Nah, lalu di sini ada desain eksperimen dalam pengujian produk R&D. Ini salah satu bagian yang cukup teknis ya, tapi sangat penting. Bagaimana cara menguji apakah produk yang kita kembangkan itu memang efektif? Jawabannya dengan cara eksperimen. Di sini kita punya dua model eksperimen. Model pertama itu adalah model before after, sebelum sesudah. Caranya simple, kita tinggal mengukur kinerja sebelum menggunakan produk baru. Kita sebut sebagai O1. Kemudian terapkan produk baru sebagai treatment, disimbolkan dengan X. Lalu ukur kinerjanya sesudah menggunakan produk baru, yaitu O2. Nah, kalau O2 secara signifikan lebih tinggi dari O1, maka produk baru itu akan terbukti efektif. Ya, ini sangat simpel untuk model yang pertama. Model yang kedua itu lebih kompleks, tapi lebih kuat. Ya, lebih kuat nanti. Menggunakan kelompok kontrol dan eksperimen. Dua kelompok
itu akan dipilih secara acak, di sini dilambangkan dengan R. Kelompok pertama itu adalah kelompok eksperimen yang akan menggunakan produk baru. Kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang akan menggunakan cara lama atau produk lama. Keduanya itu diukur di awal 01 dan 03 untuk memastikan kemampuan awalnya tidak berbeda secara signifikan. Kemudian kelompok eksperimen itu dikasih treatment X ya. Kelompok kontrol tidak dikasih treatment. Baru setelah beberapa waktu keduanya diukur lagi menjadi 02 dan 04 atau O2 dan O4. Kalau O2 secara signifikan lebih tinggi dari O4, maka produknya baru nih terbukti lebih efektif. Untuk menguji signifikansinya bisa digunakan t-test yang berkorelasi ya. Lalu apa yang diukur? Nah, di sini yang diukur itu adalah ada indikator keberhasilan produk, yaitu kecepatan kerja, apakah produk barunya mempercepat proses, lalu ada kenyamanan kerja, apakah pengguna merasa lebih nyaman, lalu ada produktivitas kerja, apakah output meningkat secara signifikan, ada efisiensi biaya, apakah produknya lebih hemat biaya, ada kepuasan pengguna, apakah yang dilayani merasa puas. Nah, yang perlu diingat dalam R&D itu adalah eksperimen, bukan tujuan. Eksperimennya itu bukan tujuan akhir ya, tapi alat untuk membuktikan bahwa produk kalian itu layak digunakan secara lebih luas. Nah, kita masuk ke ringkasan di sini kapan menggunakan ketiga metode ya. Jadi kita sudah membahas 3 metode, kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin kalian tuh punya gambaran yang utuh tentang kapan masing-masing digunakan. Karena ini nanti yang bakal sering jadi pertanyaan ya ketika kalian menyusun proposal skripsi. Kenapa kamu memilih metode ini? Kuantitatif, kualitatif, atau R&D? Jelaskan alasannya. Nah, di sini pertama itu dari sisi masalah. Kalau masalahnya sudah jelas, sudah terukur, itu pakai kuantitatif. Kalau masalahnya belum jelas atau kompleks, pakai kualitatif. Kalau ingin punya produk baru, baru pakai R&D. Kalau dari sisi jenis data, kuantitatif itu bekerja dengan angka dan statistik. Kalau kualitatif dengan kata-kata, gambar, makna. Kalau R&D tentu dengan campuran ya, tergantung pada tahap penelitiannya. Kemudian dari sisi populasi dan sampelnya, kalau kuantitatif tuh butuh populasi yang lebih luas dengan sampelnya itu representatif. Kalau kualitatif tuh punya sampel kecil yang dipilih secara purposive atau snowball. Yang penting informannya bisa memberikan informasi secara mendalam. Kalau R&D bergantung pada tahap penelitian. Ya. Di tahap awal tuh mungkin kualitatif, tahap pengujian baru menggunakan eksperimen. Dari sisi tujuan, kalau kuantitatif itu tujuannya menguji hipotesis. Kalau kualitatif menemukan dan memahami makna. R&D itu membuat produk dan menguji efektivitasnya. Kemudian dari sisi hasilnya di sini, kuantitatif itu menghasilkan generalisasi ke populasi. Kalau kualitatif itu transferability atau konseptual, yaitu pemahaman mendalam yang bisa diterapkan di konteks serupa. R&D tentu menghasilkan produk yang valid dan efektif. Dari sisi waktunya itu kalau kuantitatif itu relatif lebih singkat ya. Kalau kualitatif itu bisa berlangsung 1 tahun atau lebih. R&D tentu bersifat longitudinal, beberapa tahap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, sebenarnya tidak ada satu metode yang lebih baik dari yang lain ya. Jadi masing-masing antara kuantitatif, kualitatif, dan R&D ini punya keunggulan masing-masing. Nah, yang penting itu metode yang tepat untuk penelitian yang tepat.
Jadi tugas kalian tuh adalah memilih dengan bijak berdasarkan masalah, tujuan, dan kondisi penelitian kalian. Kalau kita di teknik mesin, tentunya yang kita gunakan itu mayoritas atau pastinya itu adalah kuantitatif dan R&D. Kita tidak mungkin menggunakan metode kualitatif ya. Karena kalau kualitatif itu biasanya digunakan di fakultas-fakultas seperti Fakultas Ilmu Sosial atau fakultas yang lain lah yang tidak butuh banyak angka dan data statistik. Kira-kira gitu. Nah, ini yang kalau saya boleh rangkum mengenai tiga metode itu, kalau penelitian kualitatif itu, maka dia menggunakan kata kunci makna mendalam, holistik. Kalau kuantitatif itu terukur, generalisasi, statistik. Kalau R&D itu produk baru, uji, efektivitas. Ya, tentunya R&D itu mengajarkan kita untuk tidak berhenti di teori, tapi menjadikan teori itu sebuah suatu produk. Ya, teorinya itu menjadi suatu produk nyata yang bermanfaat. Dan biasanya penelitian R&D dan kuantitatif itu memberi kita perangkat yang lengkap untuk menjawab berbagai jenis penelitian. Nah, pesan saya untuk kalian yang sedang merancang penelitian, jangan pilih metode itu karena ikut-ikutan teman atau karena merasa kualitatif itu lebih gampang. Tentu tidak ya, apalagi kita teknik mesin pasti tidak menggunakan metode kualitatif. Pilih metode di antara kuantitatif atau R&D. Ya, pilih metode karena kalian benar-benar paham mengapa metode itu yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian kalian. Karena justru di situ nilai akademik yang sesungguhnya diuji. Ya, kira-kira gitu untuk pembelajaran kita pada sesi kali ini. Apakah ada pertanyaan, teman-teman?